Kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya. Kerjasama terbagi atas 3. Yang pertama yaitu kerukunan, yang kedua koalisi, dan yang ketiga kooptasi. Mari kita lihat satu persatu. Kerukunan. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Nah, sekarang kita akan melihat ilustrasi dari kerukunan. Simak videonya. Selamat siang warga, Bapak Ibu RT Pargoy. Siap. Jadi dikarenakan kondisi lingkungan rumah kita tidak kondusif dan sudah kotor, saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian agar kita bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar kita. Diharapkan kesediaan Bapak Ibu. Pertanyaan Pak. Ya, silakan. Rumah saya bersih Pak. Tapi Pak, rumah dia kotor. Apakah saya juga harus ikut membersihkan rumah dia Pak? Ya, sampahnya kita masukkan ke mulutnya nanti. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya sangat bangga memiliki warga seperti ini. Untuk gotong royong selanjutnya akan kita mulai besok pada pukul 7 pagi. Pak, pertanyaan Pak. Rumah dia masih kotor Pak. Selanjutnya ada koalisi. Koalisi adalah sebuah atau sekelompok persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur yang dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Agar lebih paham, yuk simak ilustrasi berikut ini. Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari organisasi Perempuan Indonesia, dan di depan kami sudah berdiri Bapak Ketua dari organisasi Pria Indonesia dan Bapak Wakil Ketua organisasi Pria Indonesia. Jadi seperti yang kita sudah tahu, kita di sini akan mendiskusikan mengenai masalah begal yang semakin lama semakin marak di lingkungan RT RW Pargoy. Menurut kalian apa solusi? Kita membuat organ Pargoy. Oh, sepertinya bisa sih kalau kayak gitu ya, Bu. Jadi ya sepertinya ronda malam sangat baik, dan saran saya 24/7 harusnya ya ada ronda malamnya. Biar itu, jadi nanti kita akan menugaskan beberapa para petugas. Biar nanti kalau misalnya ada gerak-gerik mencurigakan sudah langsung bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Ada tanggapan mungkin dari saran saya, atau ada yang mau ditambah lagi, atau ada yang seharusnya tidak dulu? Mungkin kita bisa membunuhnya. Kalau membunuh mungkin akan dihakimi oleh para berwajib, karena itu bukan hak kita. Kita di sini hanya ingin menyuarakannya saja. Kita akan membuat petisi atau bahkan kita akan membuat voting. Apakah kita sepakat? Berikutnya ada kooptasi. Kooptasi merupakan bentuk kerjasama berupa penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan organisasi guna menghindari konflik. Yuk simak contoh berikut ini. Nah, selamat sore. Kami dari Kepala dan Wakil Kepala Desa yang baru. Saya Felicia sebagai wakilnya, dan Saya Albert sebagai ketuanya. nah, kami ada beberapa pesan untuk warga-warga RT RW Pak Dempak ini. Silakan dibacakan Bapak. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pemimpin yang baik, apalagi desa kita sedang krisis air. Kami akan mencari solusi terbaik untuk kalian semua. Baiklah, itu saja pesan dari kami. Kami akan melanjutkan ke Ibu MC. Terima kasih. Akomodasi. Akomodasi adalah istilah dalam sosiologi yang menggambarkan proses di mana individu dan kelompok yang tengah bersaing
dan berkonflik agar menyesuaikan hubungan satu sama lain untuk mengatasi kesulitan yang muncul dalam persaingan, pertentangan, atau konflik. Akomodasi terdapat 10 bagian. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada koersi. Koersi yaitu bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Simak contoh berikut ini. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Tengok tadi kok bisa gitu orang. Kau bisa sekali lagi tuh. Kau bisa sekali lagi tuh. Nah, berani kau bisa. Berani kau bisa. Kau berani kau bisa. Kau habiskan kau di rumah ya. Sini kau. Kau habiskan kau di rumah ya. Kau siapa yang ngajarin kau ngerokok? Oh ya benar juga kau ngerokok. Tapi yuk masih muda. Ada bapak bilang kau boleh ngerokok. Jom ngerokok kau teruskan. Siapa yang ngajarin kau ngerokok? Coba. Jangan kau, bapak itu nggak ada yang mau ngerokok yang sebenarnya. Tapi kalau kau ini ya, mana temanmu tadi ya? Mana temanmu? Mana juga teman-temanmu itu ya? Kedua ada konversi. Konversi merupakan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan dengan salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian dari pihak lain. Simak ilustrasi berikut ini agar kita lebih paham mengenai konversi. Kak, pinjam HP lah kak. Gak boleh kan saya ngapain? Tapi aku mau ngechat si Genes loh kak. Besok kan mau main TikTok sama-sama di kelas. Emangnya penting kali? Aku cuma lagi ngerjain tugas. Penting loh, lebih penting lagi bertiktok kuras. Cepat lah kak. Janganlah deh, kan aku lagi pakai ini. Tapi kan aku punya adean, masa kakak nggak apakan aku? Yaudahlah nah, untung ada yang lagi. Yang ketiga, arbitrasi. Arbitrasi yaitu bentuk akomodasi yang melibatkan pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga ini memiliki kewenangan sehingga dapat menyelesaikan konflik antara dua belah pihak. Yuk simak ilustrasi berikut ini. Bang, aku masuk bang lo, hari ini kan jadwal aku keluar. Ini loh Dek, memang kan ini jadwalmu. Tapi aku ini ada tugas kelompok, besok deadline udah dipanggil-panggil. Tapi kan bang, aku mau pergi shopping. Bisa si Genes ulang tahun, kayak mana ini kalau bisa nggak senang beli bajunya? Cuma shopping kan, abang udah, ya Tuhan, besok dikumpulkan loh Dek. Pakai perasaan lah. Ya kan sebelumnya kenapa ngapain aja bang? Kan ada hari-hari sebelumnya. Ya Tuhan kan, Semalam abang ngapain? kan lusa Dek, pakai otak kan besok masih. Ngapain kalian berantem di sini? Hah? Apa yang mau kalian ributkan? Ini sih, ini kan jadwal si Adit memang hari ini, tapi aku hari ini ada kerja kelompok sama besok deadline-nya, dia nggak mau ngasih jadwalnya. Tapi aku hari sebelum sama pergi beli baju loh. Abang kan masih ada besok loh. Ih, kan maksudku. Udah. Pergi aja kalian dua, tapi gak usah pulang. Abang kau. Udah bilang aku aja. Jadi sih kan. Aku kok salah kan kau yang egois gara-gara kau yang kita diusir kayak gini. Enggak loh bang. Tapi kan aku mau ini, aku Tunggu. Maksud mama jangan pulang malam. Yaudah, ntar pulang jam 5 ya. Jam 5 sore. Terima kasih ya, Ma. Pulang. Nah, berikutnya stalmate. Stalmate yaitu keadaan ketika kedua belah pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, lalu berhenti pada suatu titik dan tidak saling menyerang. Simak ilustrasi berikut ini agar kita lebih mengerti tentang stalmate. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Nah, marilah kita mulai pagi kita dengan matematika. Ada yang tahu berapa hasil dari 2 pangkat 3? Monica? 5 bu. Kalau dia 6 bu. Hah, 2 pangkat 3 itu 5. Kan 2 tambah 3 5. Lu jadi 6. 2 pangkat 3 itu 6. 2 pangkat 3 itu 6. Jadi jawabannya berapa? 8 tuh. Ya, salah. Dari mana 86? Apa? Ya, jawaban yang benar adalah jawaban Pauli. Selamat ya Pauli. Tepuk tangan, beri tepuk tangan kepada Pauli. Nah, selanjutnya ada mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, guna membantu berbagai pihak untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima. Mari kita simak ilustrasi berikut ini.
Gak ada lagi yang jauh. Ini benar juga kan? Woi, kau kemana sih? Mau jalan sama si Genes. Aku juga mau jalan sama si Genes. Aku udah chat dia nih, diajaknya jalan. Kamu kan urusan kau tuh bohong. Tadi, nah, aku ngechat si Genes terus dia mau. Tapi di sini nih dia chat dia ajak jalan. Nah, tadi aku baca si Genes terus dia mau. Kau itu jalan jam berapa emangnya? Kalau aku jalannya sekarang. Mana sih aku juga jalan sekarang. Tapi itu si Genes itu dia tahu, aku tahu. Dia itu pasti maunya tuh orang kayak aku. Gila aja mau jalan sama kau. Jelas-jelas aku udah ganti dari kau. Aduh, kalau soal ganteng-gantengnya itu nggak bisa lah itu dipermasalahkan. Tapi kita yang jelas aja lah, kau itu sekarang gini lah. Aduh, aku masih belum ada lagi, jarang gitu. Udah pasti sih gini sama aku. Kita tuh sekarang maunya gimana? Hah? Gini lah. Kita mau main sekarang. Main. Hah? Main. Tapi jadi nggak ini? Jelas nggak ini? Hah? Jelas nih. Oke. Stop. Apa emangnya masalah kalian anak-anak? Aku mau jalan sama si Genes, Bu. Dia bilang dia yang mau jalan. Bu, jelas tadi aku ngechat si Genes, ngajak jalan, terus dia mau. Masa dia juga mau jalan sama si Genes? Udah mau usah kalian memperebutkan si Genes hanya karena si Genes hanya akan jadi barangkau. Tapi Bu, kan saya udah mau jalan Bu sama dia. Masa dia tiba-tiba mau nikung Dia mau gitu? jalan dulu sama si Genes. Udah gini aja lah, sama-sama salahnya kalian karena kalian kok hanya kebetulan. Jadi saling minta maaf lah kalian. Bisanya kan? Ya udahlah Bu, kalau kayak gitu. Maafkan aku ya Gio. Maafkan Kak Ingio. Gimana ya? Ya udahlah. Oke. Sekarang kita udah clear kan? Ya. Oke. Peace bro, peace. Adjudikasi. Adjudikasi adalah penyelesaian perkara melalui pengadilan. Yuk kita simak contoh dari adjudikasi. Baiklah, persidangan perceraian saudara-saudari saya buka. Apakah saudara Natanael yakin ingin bercerai dari saudari Felicia? Ya, saya yakin yang mulia. Dan apakah saudari Felicia yakin dan menerima perceraian ini? Ya, saya yakin dan saya menerima. Baiklah, saudara-saudari, dari status suami istri, saya putuskan Anda menjadi status tidak apa-apa. Alias singkat. Selanjutnya, segregasi. Segregasi adalah tidak adanya interaksi antara kelompok-kelompok sosial. Biasanya dalam segregasi, masing-masing pihak saling memisahkan diri dan saling menghindar. Berikut adalah contoh dari segregasi. Genes, kenapa kau sama si Albert gak cakapan kau? Enggak, aku di sini kan sama dia. Masa dikasih-kasihnya aku terus dikasih tunjuk ke air terjun sayur hijau. Jadi memang kau cakapan sama dia. Ya udah lah, mending aku jauh dibanding kita sama dia. Oh, benar. Konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Yuk simak contoh berikut ini. Albert, apa ya permasalahan kalian sama si Genes? Nggak tahu si Genes nih itu. Bayangkanlah kalian ya Genes, masa sekelas gak cakapan, lucu kali loh. Gak mau. Cakapanlah kalian ya. Iyalah, Albert, gak kau ulang lagi kan? Enggak. Berarti udah bayar kalian kan? Oke? Oke. Berikan. Selanjutnya ada toleransi. Toleransi merupakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Yuk kita simak contoh dari toleransi. Aduh, ini jamnya sholat nih. Aku ke musola dulu ya. Ngapain diajak musola di rumahku aja? Musola di sini 20 km tiap kali. Sampai. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, udah pergilah wudhu, nanti kesediaan. Kasih ya. Iya. Ngapain kau biarkan dia sholat di sini? Lah, kan rumahku ya nggak apa-apa lah. Udah sering kok ada orang numpang di sini. Emangnya boleh ya? Ya boleh aja sih selagi nggak haram. Ini kan nggak haram.
makanya. Sebenarnya sebenarnya itu begitu kan, kayak mana nanti kalau misalnya kita ibadah terus tiba-tiba ada yang ini, ada yang ribut karena kita ibadah gitu, agama lain ribut karena kita ibadah. Toleransi kawan. Udah Paul? Udah? Kompromi. Kompromi adalah upaya untuk mendapat kesepakatan dari setiap pihak yang memiliki perbedaan pendapat atau selisih paham. Ternyata, menawar harga di pasar juga termasuk dari contoh kompromi loh. Yuk kita lihat ilustrasi setelah ini agar kita lebih paham apa itu kompromi. Oh, laptopnya berapaan Om? Harganya 5 juta deh. Aduh, mahal banget Om. Kasih harga buat anak sekolah lah. Gak bisa deh. 3 juta dong, 3 juta. Gak bisa deh, harganya mau udah segitu. Abang diskonnya berapa dah? Kalau 4 juta gimana deh? Masih kemahalan Bang. 3,5 juta gimana Bang? Ya udah deh, tadi nah. Ini Bang. Kasih ya Bang. Berikutnya, asimilasi. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Salah satu contoh dari asimilasi yaitu sepasang suami istri yang baru saja menikah dan mereka masing-masing memiliki kebudayaan yang berbeda, seperti pengantin pria yang berasal dari suku Jawa, sedangkan pengantin wanitanya berasal dari suku Batak. Maka otomatis keturunan mereka merupakan contoh dari asimilasi. Yuk kita simak ilustrasi berikut ini. Selamat ya Pak. Selamat ya. Nuhun Bude. Pak De, nikah Pak De. Nah, berikutnya akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Salah satu contohnya yaitu seorang mahasiswi yang pergi ke negara lain untuk melanjutkan pendidikannya. Maka untuk berbaur, dia harus mempelajari kebudayaan yang ada di daerahnya. Tetapi walaupun begitu, bukan berarti dia meninggalkan dan melupakan budaya lamanya. Yuk simak contoh berikut ini. Mom, Dad, I think it's time for me to go to Indonesia and continue my education. See you in a few years, Mom. Thank you. Nomor hug, my babe, my baby. No. Nomor hug. Hug, babe. No. Baby, hug. See you. 3 days later. Excuse me. My name is Felicia. I am from New York City, and I'm here to continue my education. But I guess in Indonesia, I think I should learn about Indonesian language because it's gonna be a struggle if I don't know Indonesian language. So can you teach me a little bit? Of course, in example is handphone atau telepon genggam, telepon HP. Telepon genggam. Telepon genggam. Telepon genggam. Or HP. 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 Yes. Okay. What's next? Yes. Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Oh, I know this food. Okay. What's next? Sepatu. Or shoes. Sepatu. Yeah, Sepatu. Okay. And then next, pintu. Pintu is Door. Pintu. 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 Yes. Okay.
Set 75 years later. Sepertinya kita bisa kerjakan nanti pulang kelas sekitar jam 8 malam di kafe dekat sekolah aja ya. Terus ini tentang akulturasi yang ada di Indonesia ini. Nanti ini kamu bagiannya. Ya. Boleh. Hi, Mom. This is my best friend. Auntie. Hi. We're still in campus, by the way, and we're going home for about like 2 hours. The next 2 hours. So I'll call you later, okay, Mom? Okay, dear. Okay, bye. Bye. Okay. Yeah. Selanjutnya ada kontroversi. Kontroversi adalah keadaan perselisihan atau perdebatan umum yang berkepanjangan hingga dalam waktu yang cukup lama, biasanya mengenai masalah pendapat atau sudut pandang yang saling bertentangan. Yuk kita lihat contoh tentang kontroversi. Bisa lagi. Bentar ya mainnya PS. Mana ada bentar. Bentar loh ini. Udah lah yang diraih. Kalau nggak bisa nggak usah, pikir ya kalian. Hah, udah nggak usah nilainya ya, Gena. Sibuk nggak Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah lihat kalian. Iya. Nggak usah beban. Usah. Selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi adalah kata kerja intransitif yang berarti tidak membutuhkan objek sebagai korban, kecuali ditambah dengan pasangan kata lain seperti against, over, atau with. Kompetisi dalam disosiatif adalah proses sosial antara individu atau kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini, kompetisi merupakan konteks negatif, karena biasanya terjadi persaingan yang tidak sehat. Tetapi jika persaingan terjalin dengan sehat, maka itu tidak dapat disebut sebagai kompetisi yang bersifat negatif ya, melainkan kompetisi yang bersifat positif. Baiklah, langsung saja kita ke contoh. Oke anak-anak, karena kedudukan pada kali ini seimbang dengan skor 500-500, akan dibuka pertanyaan rebutan. Pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh pengawas sebelah sana. Pengawas, tolong didengar baik-baik anak-anak. Baik, untuk soal pertama 5 pangkat 2. 25. Mantap. Oke, pertanyaan kedua ialah Gak ada guna dek contekan. pertanyaan kedua ialah tentang ilmu pengetahuan alam. Siapa? Yaitu kodok bernapas dengan Apa? apa nih? Kulit. Benar. Tim B mendapatkan poin 100. Jadi karena tim A sudah menjawab dengan benar dan tim B menjawab dengan benar, dan pertanyaan terakhir ini akan mendapatkan sejumlah poin yaitu total 1000 poin. Dan yang bisa menjawab ini sudah dipastikan akan menang dan mendapatkan hadiah sebesar 500 juta dipotong pajak. Oke, sebagai pertanyaan terakhir yaitu siapa yang mati duluan? Tolong sabar, pertanyaan belum selesai. Sabar. Oke, sabar, pertanyaan belum selesai. Siapakah yang mati duluan? Apakah orang yang tertusuk oleh pisau dengan pisaunya yang sangat runcing, atau orang yang tertusuk pisau dengan pisaunya yang tumpul? Dan orang yang tertusuk pisau dengan pisaunya yang tumpul. Alasannya? Untuk di pertanyaan pada tim A. Ajar hanya Tuhan yang tahu. Anak-anakku sekalian, kalian sebenarnya datang ke sini nih berbekal apa? Bapak
terakhir dibatalkan dan diganti dengan soal yang cukup logis dan masuk ke otak kalian yang otak-otak kalian kosong itu. Kalian pasti bisa menjawab ini. Pertanyaannya adalah, siapakah orang ketiga ke bumi? Apa? Anaknya Adam dan Aku Hawa. tahu. Kain. Pas. Pas, benar. Kalian udah benar. Ini apa ya? Hei. Ini apa? Kalian yang nyontek udah bikin gobok, pakai HP gitu. Sangat benar. Sudah anak-anak. 3 days later. Apa sih? Tolong ini apa ini ya? Aman. Grup Ih, toxic. Konflik. Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan. Yuk, simak contoh konflik setelah ini. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Jadi sekarang kita main belajar NKRI ya. Kita siapa itu? Vladimir Bu. Vladimir ya? Lah, kamu ngapain main kita? Sekarang main belajar kita cuma belajar musik. Ini juga Kevin. Datang-datang bawa mie teteh, bawa mie goreng, bawa es buah. Ngapain kamu? Ya maaf. Saya saja dulu waktu SMA tidak ada sampan waktu saya untuk makan biar datang ke sekolah tepat waktu. Ini ya. Dengan teganya kamu membiarkan dirimu terlambat. Masa saya orang kaya, Pak. Ini pun kita nggak bisa juga dia. Musik Ya. lanjut. Udah, stop. Sini sana. Saya sendiri berkait dengan swasta kalian sekolah. Oh! Ya apa ini diskon nih. Kita jadi siapa ini? Isi guru kalian. Ini kita guru kalian. Guru yang baru. Iya. Itu kan guru. Bukannya guru PKN ya. Tapi nggak apa-apa. Memang dia itu sosok keras. Gini dikit aja nangis itu. Kenapa sih kita menikah sama guru saya? Coba karena rumahnya. Sekian video interaksi sosial dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan baik dari tutur kata ataupun perbuatan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya sudah menonton. Siapa yang mati duluan? Tolong sabar, pertanyaan belum selesai. Sabar. Oke, sabar, pertanyaan belum selesai. Siapakah yang mati duluan? Apakah orang yang tertusuk oleh pisau dengan pisaunya yang sangat runcing, atau orang yang tertusuk pisau dengan pisaunya yang tumpul? Dan orang yang tertusuk pisau dengan pisaunya yang tumpul. Alasannya? Untuk di pertanyaan pada tim out. Ajar hanya Tuhan yang tahu. Anak-anakku sekalian, kalian sebenarnya datang ke sini nih berbekal apa? Bapak kalian Bukannya ini. Gue jadi sulit. anak-anak, Apa sih? kalian Ya kan Albert nggak kau ulang lagi kan? mengulang. Ada pengawas. Masa ya sekelas nggak baik nggak deh. Lapar Pak. Jumpa patung Yesus. Kok jadi 8 Bu? Mikir sendiri. Udah mending Mendingan Oke. dia cari